Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa di ruang podcast Terkini ID, cerdas tidak menggurui. Apa kabar tak semua? Semoga selalu baik. Hari ini yang menemani kami berbincang dari pihak PowerPoint by Seraton Makassar. Selamat datang Bu Susan. Selamat datang Pak Ilo di ruang podcast Terkini ID. Terima kasih. Dan selamat datang di Kota Makassar ya Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi di bulan pertama Bu Susan di Makassar ini gimana Bu kesan-kesannya? Ya, kesan-kesannya Makassar banyak perkembangan, banyak kemajuan. Jadi waktu terakhir November dibandingkan dengan yang sekarang itu sangat-sangat kotanya kelihatannya jauh lebih berkembang. Meskipun di tengah pandemi tapi kelihatan banget perkembangannya tuh kelihatan banget melaju terus. Iya, betul. Iya. Jadi Bu Susan ini beliau sebagai Director of Sales di PowerPoint by Seraton Makassar. Bu, ini kan memasuki pandemi kita di tahun mulai 2019 sampai 2020 menerpa hampir seluruh lini kehidupan dunia, bukan cuma bangsa Indonesia ya. Betul. Dan perekonomian juga begitu, di dunia bisnis juga kayak begitu. Ya, betul. Nah, apalagi ya di dunia perhotelan. Betul. Tentu ini menjadi tantangan bagi pihak hotel dan Seraton sendiri untuk berinovasi untuk menghadapi tantangan ini. Nah, kita berbicara dulu soal minat dan peminat ke Seraton. Bagaimana nih Bu sekarang? Kalau sejauh ini jadi begitu adanya pandemi kita juga memang kalau saya lihat meskipun saya masih baru tapi saya mengikuti perkembangan juga meskipun kita sebelum pandemi, memasuki pandemi dan sampai saat ini dan syukurlah Hotel 4 Point Makassar tidak tutup, jadi tetap buka. Tetap buka. Meskipun ada beberapa mungkin pada saat 3 bulan pertama itu ada beberapa kita tutup ya Pak Ilo ya untuk yang fasilitasnya. Jadi tapi saat ini semua fasilitas itu sudah kita buka. Jadi yang mau wedding itu kita untuk Oktober ini ada beberapa wedding yang besar yang kita akomodate di hotel kami. Terus kemudian untuk dari segi kamarnya juga kita tetap buka, kita tetap terima tamu tapi tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan. Berbicara soal protokol kesehatan Bu ya. Tentu ada perubahan-perubahan perilaku dan yang dilakukan di Hotel 4 Point sendiri. Bisa diceritakan Bu apa aja yang harus dibenahi? Tentu ini ada ada pergeseran keseharian. Betul. Kalau tentu saja karena ini lagi pandemi, jadi dari manajemen sendiri kami sangat benar-benar kita concern untuk dari segi kesehatan dan untuk safety-nya. Jadi benar-benar tuh kita mengikuti dengan standar protokol baik dari pemerintah dan kemudian dari Marriott International sendiri karena kita manage by Marriott International. Jadi ada standar juga dari dari Marriott International juga ada protokol kesehatannya selain dari pemerintah sendiri. Jadi ya itu salah satunya adalah tentu saja baik dari karyawan maupun dari tamu itu harus menggunakan masker di sekitar area hotel maupun di dalam hotel itu tetap harus mengenakan masker. Kemudian pada saat memasuki area hotel pun memasuki lobby dan kemudian dengan karyawannya sendiri itu tetap kita disediakan tempat untuk mencuci tangan dan hand sanitizer dan ada petugas security kami untuk mengecek suhu tubuh. Ya. Dan kemudian ada satu lagi itu adalah alat kita namakan spray elektrostatik itu khusus memang itu eksklusif dari Marriott
itu untuk apa namanya, menyemprotkan seperti apa ya, cairan sanitizer itu untuk area public area dan beberapa fasilitas kami. Tentu saja itu tidak disemprotkan di restoran atau di kitchen karena itu Makanan. nanti iya betul ada makanan di sana. Jadi kita menghindari untuk itu. Dan itu juga apa namanya, kita melakukan itu penyemprotannya di saat tertentu. Jadi benar-benar kita juga kalau misalnya memang di function room, di ruang meeting, kalau misalnya memang ada permintaan dari tamu untuk melakukannya misalnya 8 jam meetingnya, dia pengen dalam 8 jam itu ada 2 kali penyemprotan, bisa kami sediakan untuk itu. Bu Susan, ini kalau pegawai-pegawainya apa mereka di swab atau apa secara berkala untuk men-tracking mereka atau gimana? Kalau untuk kita pasti ada ini ya, Ibu apa namanya, bukan swab tapi apa namanya selain yang swab itu? Rapid test. Iya. Kalau rapid test itu saya rasa itu ada yang kita lakukan secara berkala seperti itu, Ibu. Ini kan sekarang sudah menerima paket wedding ya Bu ya, jadi otomatis menerima tamu yang boleh biasanya ada batasan jumlah tamu nggak atau apa, bagaimana di jadi prosedurnya kayak gimana? Iya, jadi prosedurnya kami adalah kalau untuk yang sebetulnya kapasitas ballroom kami ada 2, yang satu itu untuk Golden Lily itu untuk 1840 pax, tapi karena pandemi ini kami karena social distancing jadi kita tidak bisa accommodate untuk 1800. Iya betul, jadi setengahnya kursinya biasanya berjarak. Ya, betul dan karena ini juga sekarang ada kebijakan baru dari Pak Wali Kota ya, iya, bahwa tidak boleh untuk mengadakan makanan prasmanan di hotel selama pandemi untuk weddingnya. Jadi kami menyiapkan box, jadi wedding meal box sudah di packing di dalam box tersebut. Jadi gitu. Lebih simple dan sudah tidak ada lagi kerumunan-kerumunan untuk makan gitu ya. Betul. Tapi tidak ada maksudnya jumlah yang hadir di tempat itu tidak ada pengurangan, misalnya kayak dulu kan ada waktu PSBB itu misalnya undangan sampai misalnya 40 masuk gitu. Itu dibatasi? Ada juga kita batasi, jadi kita bagi juga jadi jam, karena wedding kan ada kan yang start dari jam 6 sore gitu, jadi itu tamunya itu memang dibagi juga untuk jam kedatangannya mereka, jadi memang benar-benar kita batasi untuk nanti untuk flow-nya untuk pembagian. Dan semua tamu harus tetap memakai masker. Oh iya, pasti, iya harus, itu wajib. Ya. Enggak kan, maksudnya gini Bu, orang udah dandan cantik nih. Iya. Lipstick udah kelihatan dong. Tapi sekarang kan maskernya sudah banyak yang udah matching dengan bajunya, sudah lebih sudah fashionable. Iya, fashionable. Oke Bu, jadi ini upayanya PowerPoint ya untuk tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Iya, betul. Oke, Ibu sebentar, kita lanjutkan perbincangannya. Kembali lagi kita di ruang podcast Terkini ID, cerdas tidak menggurui. Sekarang saya mau ngobrol dengan Pak. Kita sering lebih enak manggilnya Pak Ilo ya, lebih akrabnya. Orang namanya Pak Ilham. Nama yang ini ya, samar apa? Nama yang kurang asik juga ya. Ilo atau Ilham? Ilham. Oh. Pak Ilo atau Pak Ilham, yang mana yang nyaman lah. Ilo aja. Beliau ini sebagai digital marketing manager. Betul. Betul. Ya, tadi masih menyambung nih, masih penasaran nih kami tentang pelaksanaan protokol kesehatan di PowerPoint. Ini kan di Makassar ini hampir bukan seluruh hotel ya dijadikan menjadi wisata COVID juga kemarin. Nah, kalau PowerPoint sendiri tidak dijadikan tempat wisata COVID kan? Sebenarnya sih sejujurnya secara ini secara pribadi 3 bulan sebelumnya sih ada beberapa informasi tentang PowerPoint tentang menggunakan wisata COVID ya. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang mention ke saya, itu PowerPoint
sebagai ini ya, jadikan satu COVID. Oh enggak. Kedua lagi ada beberapa teman-teman juga. Nah setelah itu 3 bulan saya mengeluarkan rilis ya ke beberapa media juga, dan media cetak, media elektronik, media TV juga. Jadi saya buat rilis, dan ada beberapa juga dari regional yang mention, coba kamu info ke beberapa orang, karena sebenarnya yang bahaya itu sebenarnya yang info yang seperti itu sebenarnya. Yang menyebar masif. Betul. Dan sekarang diluruskan bahwa itu tidak pernah Sekali namanya ada namanya wisata COVID, apalagi tempat untuk karantina ya. Karantina. Betul. Tapi tetap pihak PowerPoint sendiri jadi tetap buka saat itu ya. Ya, selama mulai pandemi bulan 3 ya, kalau salah. Bulan 3 sampai bulan sekarang kita tetap open dan tetap menerima kamar dan tempat menerima event juga, karena memang sebenarnya event bulan 4, 5, 6 kita memang tidak ada kegiatan sama sekali. Mulai event itu mulai bulan 7 sampai sampai sekarang, terutama dengan wedding dan small meeting. Wedding meeting. Yep. Mulai Juni sudah mulai Juni. Gebar, jadi kamar mulai bulan 7 akhir sampai dengan sekarang. Sudah Weekend itu lah ramai itu. Full. Full sih secara ini ya. Okupansi mungkin lumayan 70% lah weekend. Ya memang tempatnya bagus sih Pak. Kayaknya Ibu udah pernah nginep ya? Pernah. Kolam renangnya bagus juga. Yang masih mau mengulas lagi nih. Ada enggak maksudnya ya pernah ada kasus misalnya ketika ada tamu dan mungkin dapat suhu tertentu dan harus memanggil petugas atau pernah enggak dapat kasus gitu? Enggak pernah. Sebenarnya sih secara detail memang pernah ada, karena memang kan kita selama pandemi kita namanya saving cost. Jadi di saving cost itu ada beberapa lantai memang yang kita close. Jadi AC center kita sebenarnya ada beberapa yang tidak berfungsi. Jadi otomatis ada beberapa kamar yang tidak menggunakan tidak secara sempurna penggunaan AC-nya. Jadi secara ini teknis kita secara fast atau memang secara cepat untuk bisa follow up secara follow through-nya juga, dan tim alhamdulillah sudah gak ada komplain lagi. Sempat ada beberapa ya, cuma sedikit. Dan akhirnya kita bisa melewati semua. Betul. Dan berharap di Oktober sampai akhir tahun nanti target untuk di 2020 sampai ya Bu ya Pak ya. Yep. Nah sekarang nih berbicara soal target, apa yang di bulan ini, di akhir tahun ini, cerita dong apa yang menjadi target dari PowerPoint sendiri? Sebenarnya target inti dari target PowerPoint sebenarnya okupansi ya. Okupansinya. Karena kalau okupansi memang 100% okupansi memang berdampak juga sama karyawannya. Jadi memang kalau event selalu ramai dan which is mungkin juga untuk tamu-tamu yang datang sering menginap dan sering datang untuk melakukan event, pasti otomatis karyawan juga pasti juga akan senang juga kan. Jadi sudah full gaji dan segala macam. Dan intinya juga secara pribadi dan secara asosiat ya. Kita berharap di tahun 2020 sampai Desember ini istilahnya terakhir bulan di tahun ini, kita berharap pandemi akan segala berlalu. Ada event kan di Oktober ini? Event banyak Bu ya. Berarti banyak dong yang datang ke sudah kayak gini. Alhamdulillah. Tapi intinya sih wedding yang paling ini. Wedding. Kalau event dulu kan sering maksudnya mengadakan event-event besar misalnya kayak fair. Yep. Ada beberapa pameran-pameran besar yang memang dipusatkan di Seraton sendiri. Sampai Oktober sampai akhir tahun ini apa sudah ada masuk daftar belum? Sebenarnya kita pernah buat event wedding expo ya di bulan 4. Setelah kita sudah press conference, promosi dan segala macam, setelah ya tiba bulan 3 akhir ya udah salah, itu semua kegiatan dipospon. Nggak boleh ada namanya kerumunan, nggak boleh ada namanya event-event yang lebih dari 50 orang, itu semua dipospon ke tahun depan. Untuk Oktober mungkin kita ada run to give kemarin, jadi satu fund charity dari yang secara virtual itu ya? Virtual run to give, betul. Virtual run to give itu sebenarnya untuk Oktober. Jadi kemarin seluruh Indonesia di Merit International mengadakan charity untuk foundation di Bali Charity di Bali.
Jadi secara PowerPoint sendiri di areanya masing kita kemarin sempat ada talkshow juga. Satunya official partner sama Mas Tekini ID ya betul. Dan alhamdulillah kemarin sukses acaranya. Wah. Di akhir tahun ada nggak yang mau di ini? Sementara ada, cuma kita belum bisa sounding juga. Oh, masih rahasia, bikin penasaran dong kalau gitu. Itu dia. Kita belum sounding. Kalau umpamanya ini, ada nggak promonya untuk misalnya ini kan, misalnya menginap berapa malam, ada dapat apa ini, dapat bonus berapa gitu. Oh iya, kita ada namanya paket gembira gitu. Biasalah emak-emak cari yang lebih hemat-hemat dikit tapi. Kita ada promo di Indonesia aja, jadi sebenarnya promo ini sebenarnya dibuat untuk seluruh Indonesia untuk apa namanya tamu-tamu yang nginep di hotel masih. Jadi jelaskan promo ini sebenarnya berlaku untuk di seluruh Indonesia di bawah market internasional. Entah mungkin mau ke Bali atau mungkin ke Jakarta, Surabaya segala macam. Nah kita sebenarnya di 4Point kita mulai harga 600.000 per malam. Sudah termasuk breakfast, berenang dan gym juga, free akses internet, dan kelebihannya adalah bisa dipakai untuk tahun depan. Oh, jadi kalau booking itu masih bisa terpakai sampai? Boleh. Wih. Sebelum 5 November. Sebelum 5 November. Tahun depan? Enggak, tahun ini. Oh, tahun ini. Booking sebelum 5 November bisa dipakai untuk tahun depan sampai dengan Desember 21. Oh, saya kira sampai 7 November. 7 November saya ulang tahun, Pak. Oh, gitu. Mau dicak, mau nyudulis cak. Ya, ini Pak. Oke. 4Point itu sudah semakin ini ya, apa akhirnya bisa boleh dibilang survive di masa pandemi. Ya. Survive dia, maksudnya orang mengeluhkan bahwa tingkat hunian itu sudah sangat, karena orang dilarang kemana-mana. Ya. Dan akhirnya 4Point sendiri itu bisa menjawab dan memberikan kenyamanan. Ya. Upaya apa lagi yang untuk memberikan penjaminan bahwa kami ini sebenarnya sudah bersih, sudah sudah steril. Apa yang 4Point lakukan gitu? Sebenarnya sih kita kalau mau lihat dulu sebenarnya sih kita mulai dari depan ya, mulai dari cek security, itu memang sudah sesuai dengan kotak, jadi mulai menggunakan face shield, masker dan hand glove juga kan, jadi terus cek body juga, pakai cek suhu tubuh juga, ketika masuk di lobby ada hand sanitizer juga sebelum mau menerima key card dari front office kan, jadi betul-betul memang clean dari COVID-19. Dan terus kita di front office sendiri juga memakai face shield juga ya, jadi masker dan hand sanitizer. Jadi pada saat penyerahan kunci kita nggak pernah langsung jadi, menggunakan alas untuk bisa tamu ambil kuncinya sendiri. Itu sih dari kita. Dan lift juga kita batasi berapa orang yang masuk, sekitar 4 orang. Oh, ada pembatasan ketika masuk di lift. Terus kalau bagaimana dengan kayak fasilitas resto atau kafe dan lain-lain? Resto kita batasi ya, jadi satu meja cuma 4 orang, berjarak agak 1,5 meter 1 meter ya. Jadi setiap meja kita setting menjadi 4 kursi. Oke. Di ujung pembicaraan kita, apa yang harapan-harapannya nih? Harapan ke depan dari pihak 4Point sendiri? Dari pihak 4Point sendiri sebenarnya semoga pandemi cepat berlalu ya, dan tetap kita selalu menjaga kesehatan. Dan mudahan di tahun ini akhir dari segala dari bencana ini. Semoga supaya okupansi kan, iya dong. Optimis. Ya, supaya tetap semangat. Ya. Oke Ibu, terima kasih sudah hadir di ruang podcast Terkini ID. Terima kasih pemirsa, dan sampai jumpa di perbincangan kita berikutnya.